Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Tambakboyo yang berada di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Di sini saya mengajar mata pelajaran produktif di kelas 2 dan kelas 3. Bagaimana kabarnya? Di masa pandemi kali ini, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan. Di antaranya yaitu rajin cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, rajin olahraga, serta makan makanan yang bergizi. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yaitu tentang mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Nantinya materinya adalah bagian-bagian utama dari mesin bubut itu sendiri. Mari kita simak materi hari ini. Untuk mata pelajaran teknik pemesinan bubut, kompetensi dasar yang dipelajari yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan pengertian mesin bubut. 2. Menjelaskan prinsip kerja mesin bubut. 3. Menjelaskan fungsi utama mesin bubut. Dan yang keempat, menjelaskan bagian-bagian utama mesin bubut. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian mesin bubut. 2. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja mesin bubut. 3. Siswa dapat menjelaskan fungsi utama mesin bubut. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian utama mesin bubut. Kita langsung saja kepada materinya. Untuk pengertian mesin bubut, yaitu mesin bubut atau turning machine adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar dan menggunakan alat potong, atau pahat sebagai alat untuk memotong benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja berputar pada sumbunya atau gerak rotasi, sedangkan alat pemotong bergerak translasi mendekati benda kerja sehingga terjadi pemotongan. Nah, di bawah ini adalah gambar atau animasi untuk prinsip kerja mesin bubut. Di sini ada cekam dan di sini ada benda kerja. Sedangkan di bawah ini adalah alat potong atau tool. Benda kerja bergerak atau melingkar searah jarum jam, berputar searah jarum jam dengan arah potong pemakanannya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi untuk mata pahat ini bisa bergerak, memakannya memanjang dan arah ke depan sesuai benda kerja atau gambar kerja yang diinginkan. Selanjutnya, untuk fungsi utama mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk membuat benda-benda berpenampang silindris. Misalnya, 1. Poros lurus. Jadi mesin bubut itu bisa membubut untuk menjadikan poros lurus. 2. Poros bertingkat atau step shaft. Jadi mesin bubut bisa melakukan pekerjaan poros bertingkat. Yang ketiga, ada poros tirus. Di sini ada dua jenis poros tirus, yaitu ini tirus panjang batangnya ini dan tirus pendek di ujungnya ini. Yang selanjutnya ada poros ulir. Nah, di sini ada poros ulir yang berbentuk seperti baut
Selanjutnya ada poros kartel atau knurling. Ini adalah hasil dari mesin bubut pengkartelan atau hasil dari knurling, sehingga menghasilkan rigi-rigi seperti pada gambar di atas. Biasanya untuk hasil seperti ini dibuat untuk pemegang palu atau hammer agar tidak licin permukaannya. Selanjutnya ada poros eksentrik seperti pada gambar di atas. Poros eksentrik ini seperti pada poros crankcase atau askrupnya mobil maupun motor. Jadi terdapat pada di dalam komponen mesin mobil atau mesin motor. Selanjutnya ada benda berbentuk oval atau bola. Jadi mesin bubut itu bisa diaplikasikan untuk pembubutan benda berbentuk bola dan oval, tergantung nanti mata pahatnya atau mata potongnya. Selanjutnya ada poros beralur. Nah, mesin bubut juga bisa membubut seperti pada gambar ini, yaitu poros beralur. Jadi seperti coakan-coakan seperti pada gambar. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian utama mesin bubut. Satu, kepala tetap. Yang kedua ada kepala lepas. Dan yang ketiga ada alas atau meja mesin. 4, ada eretan. 5, ada poros transportir. 6, ada poros pembawa. 7, ada penjepit atau pemegang pahat, atau bahasa mekaniknya adalah toolpush atau toolpost. Yang ke-8 ada tuas atau handle. Mari simak penjelasannya. 1, ada kepala tetap atau headstock, berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, kolet, senter tetap atau plat pembawa, flash plate, dan plat pembawa berekor atau dividing plate. Alat-alat perlengkapan tersebut dipasang pada spindle mesin, berfungsi sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut. Nah, di sini terdapat potongan-potongan atau bagian yang di dalam kepala tetap. Di samping kepala tetap ada roda puli untuk mentransfer gerakan dari motor. Di sini ada spindle utama yang ini berhubungan nantinya pada cekam. Ini adalah cekam. Dan selanjutnya kalau dibongkar kepala tetap, dilihat dari atas, terdapat pada gearbox, yaitu ada susunan roda-roda gigi di dalamnya. Selanjutnya ada kepala lepas, yaitu digunakan sebagai dudukan senter putar, rotary center, kepala tetap, senter tetap, cekam bor atau check drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau sleeve. Kepala lepas. Kepala lepas ini dapat digeser sepanjang alas atau bed mesin. Jadi untuk kepala lepas ini bisa digeser sepanjang alas atau meja mesin. Di sini ada kepala lepas. Nah, fungsinya untuk menempatkan atau ditempatkannya cak bor dan senter tetap maupun senter putar. Bisa dibuat rimmer, mengebor, dan lain-lain. Selanjutnya ada di sampingnya ini ada roda putar. Roda putar ini terdapat di sebelahnya kepala lepas ini biasanya, yaitu untuk mengetahui kedalaman pengeboran atau pada saat pemasangannya. Selanjutnya ada alas meja atau
alas atau meja mesin. Nah, terlihat pada gambar ini. Digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau study rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Nah, ini fungsinya. Jadi ini berperan sangat penting. Selanjutnya ada eretan atau cerit. Terdiri dari 3 bagian elemen, diantaranya satu atau pertama, eretan memanjang atau longitudinal cerit berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Yang kedua yaitu eretan melintang atau cross cerit berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Yang ketiga ada eretan atas atau top cerit berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Nah, di sini ada tanda panah yang sudah saya kasih keterangan di sini. Eretan atas itu yang mana, eretan melintang itu yang di bawahnya, dan eretan memanjang itu yang paling bawah. Selanjutnya poros transportir. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth, satuannya inci, atau metrik, satuannya mili, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang, melintang, dan ulir. Untuk poros pembawa, poin 6, poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Jadi fungsinya ini sebagai penyeimbang untuk poros pembawanya ini. Selanjutnya ada penjepit atau pemegang pahat atau tool post. Pemegang pahat atau tool post digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada 2 macam, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang dapat disetel atau adjustable tool. Penjepit model ini biasanya tidak perlu pengganjal. Jadi perbedaannya untuk tool post yang standar ini, kalau pada waktu pemakanan mata pahatnya ini kurang tinggi, itu memerlukan pengganjal di bawahnya ini. Tetapi kalau kita menggunakan yang model satunya ini atau adjustable tool pas, ini tidak usah menggunakan pengganjal, jadi bisa disetel. Selanjutnya poin 8, tuas handle. Tuas atau handle. Tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu di dalam pengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel berbentuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Nah, di sini ada handle atau tuas terlihat pada gambar untuk mengatur kecepatan, untuk mengatur besar kecilnya arah pemakanan pada waktu pembubutan otomatis. Nah, terdapat banyak sekali handle, tetapi berbeda merek mesin bubut itu tata letaknya biasanya berbeda, tetapi fungsinya tetap sama. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.